Seringkali kan, kita dengar berita kecelakaan tragis, jadi headline sehari, terus ya udah, terlupakan. Tapi, kalau kita lihat lebih dekat, sebuah insiden itu bisa mengungkap banyak banget hal. Soal psikologi manusia, teknologi yang kita pakai sehari-hari, dan bahkan desain kota tempat kita tinggal. Oke, mari kita bedah bersama anatomi sebuah tragedi di Chinatown, Singapura. Di balik semua analisis dan data, ada rasa kehilangan yang nggak akan pernah bisa terganti. Kata-kata ini dari Bibi Shaina mengingatkan kita inti dari cerita ini. Hilangnya seorang anak berumur 6 tahun yang digambarkan keluarganya sebagai peri kecil. Yuk, kita coba pahami apa yang sebenarnya menimpa dia. Oke, kita set lokasinya dulu ya. Chinatown, Singapura. Jumat pagi yang cerah. Lagi rame-ramenya di salah satu destinasi turis paling populer di sana. Buat satu keluarga ini, momen-momen biasa sebelum jam makan siang ini bakal jadi garis pemisah antara kehidupan sebelum dan sesudah tragedi. Ceritanya tuh dimulai seperti ribuan kisah liburan lainnya. Sebuah keluarga yang lagi asyik menikmati waktu mereka, melihat-lihat pemandangan dan suasana di negeri orang. Ini dia mereka, keluarga Ardianto. Coba bayangin deh suasananya. Sang ayah, Asyar, jalan sedikit di depan sambil dorong stroller yang isinya anak mereka yang umur 2 tahun. Sementara istrinya, Raisya, jalan di belakangnya bareng putri mereka, Shaina. Mereka ada di trotoar South Bridge Road yang padat ya, melakukan apa yang biasa turis lakukan, cuma beberapa meter dari kuil gigi Buddha yang terkenal itu. Oke, sekarang kita pindah sudut pandang. Dari trotoar, kita beralih ke kursi pengemudi sebuah mobil yang mau keluar dari parkiran. Hanya dalam beberapa detik, sebuah kesalahan kecil akan punya konsekuensi yang luar biasa fatal. Rekonstruksi kejadiannya nunjukin urutan yang bikin merinding. Jadi si pengemudi ini mau masuk ke jalan raya South Bridge Road yang lalu lintasnya padat. Kata saksi mata, fokus dia itu cuma ke arah kiri, ke arah datangnya mobil. Pas dia belok kanan, mobilnya tuh langsung melesat, bukan merayap pelan. Setelah tabrakan pertama, ada akselerasi kedua yang fatal. Cuma dalam hitungan detik, liburan keluarga ini berubah jadi mimpi buruk. Kok bisa sih? Gimana caranya orang nggak lihat satu keluarga ada persis di depannya? Nah, jawabannya mungkin ada di konsep psikologis yang namanya kebutaan atensional. Otak si pengemudi ini saking fokusnya sama tugas yang dianggap paling bahaya, yaitu ngeliatin mobil kencang dari kiri, sampai-sampai otaknya secara harfiah gagal memproses info visual dari ibu dan anak yang ada di jalurnya. Mereka ada di sana, tapi seolah-olah nggak kelihatan. Terus, kenapa mobilnya ngegas tiba-tiba, malah sampai 2 kali? Ini sangat cocok dengan fenomena kebingungan pedal. Jadi, dalam sepersekian detik kepanikan setelah benturan pertama, naluri si pengemudi kemungkinan besar salah, kakinya malah nginjek gas, bukan rem. Ini adalah kesalahan manusia yang tragis banget, yang diperparah sama faktor berikutnya yang akan kita bahas. Kesalahan pengemudi itu satu hal ya, tapi ternyata jenis mobil yang terlibat ini memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah insiden ini jadi tragedi fatal. Coba dilihat perbandingan ini. SUV listrik kayak BYD atau Tri ini jauh lebih berat daripada sedan bensin biasa. Berat ekstra itu artinya daya benturannya jauh lebih besar. Terus ada yang namanya torsi instan. Artinya, pas kita salah injak gas di mobil listrik, nggak ada suara mesin meraung buat jadi peringatan. Mobilnya itu langsung melesat dengan kekuatan penuh seketika. Dan yang terakhir, dalam kecepatan rendah, mobil ini hampir nggak ada suaranya sama sekali, bikin pejalan kaki sering nggak sadar ada mobil mendekat. Dan masalahnya, bukan cuma soal teknologi loh, desain fisik mobilnya juga punya andil besar. Kap mesin yang tinggi dan rata di banyak SUV modern itu menciptakan titik buta yang bahaya banget persis di depan mobil. Untuk anak setinggi Shaina yang berdiri di zona itu, dia bisa jadi bener-bener nggak kelihatan dari sudut pandang pengemudi. Nah, ini pertanyaan yang wajar banget. Kita kan sering dengar ya soal mobil-mobil pintar yang bisa ngerem sendiri. Terus, kenapa teknologi itu gagal di sini? Jawabannya adalah ternyata teknologi secanggih apapun punya batasan. Dalam skenario spesifik ini, kecepatan super rendah dan manuver belok yang tajam, sistem pengereman darurat otomatis atau AEB seringkali emang nggak dirancang buat ikut campur. Sensornya mungkin nggak bisa melihat ke samping secara efektif, atau algoritmanya berasumsi kalau setir lagi dibelokin, berarti pengemudi yang pegang kendali penuh. Ini pengingat penting bahwa teknologi itu bukan solusi ajaib. Oke, kita udah bahas pengemudinya, udah bahas mobilnya. Sekarang mari kita perluas pandangan kita zoom out lagi untuk melihat faktor ketiga yang mungkin paling sering terabaikan, desain jalannya itu sendiri.
Lokasi kecelakaannya itu pada dasarnya emang udah zona konflik dari sananya. Sebuah pintu keluar parkiran yang langsung memotong trotoar yang super ramai, menciptakan titik bahaya yang inheren, di mana jalur mobil dan pejalan kaki dipaksa buat berpapasan dengan cara yang paling rawan. Coba deh lihat cacat desainnya. Pengemudi itu ngerasa tertekan buat keluar cepat-cepat biar bisa nyelip masuk ke lalu lintas yang padat. Nggak ada polisi tidur atau penyeberangan yang ditinggikan buat maksa mereka pelan-pelan. Dan pandangan mereka bisa dengan gampang ketutupan pilar gedung atau kerumunan turis. Ini tuh udah kayak resep bencana yang tinggal nunggu waktu aja buat terjadi. Setelah benturan itu, serangkaian respons yang kompleks pun dimulai. Ini melibatkan sistem hukum, medis, dan bahkan hubungan internasional antar negara. Secara hukum nih, pengemudi itu nggak didakwa dengan pasal mengemudi secara gegabah, tapi di bawah pasal 65, yaitu mengemudi tanpa kehati-hatian yang wajar. Perbedaan ini penting banget loh. Ini menunjukkan kalau sistem hukum melihatnya bukan sebagai tindakan ugal-ugalan yang disengaja, melainkan sebagai sebuah kegagalan tragis untuk memenuhi standar kehati-hatian, sebuah kelalaian sesaat dengan akibat yang permanen. 2. Angka ini mungkin salah satu detail yang paling menyayat hati dari semua ini. Selama 2 hari, Ibu Sheina, Raisya, yang lagi berjuang untuk hidupnya di ICU karena pendarahan internal dan patah tulang, sama sekali nggak dikasih tahu kalau putrinya udah tiada. Para dokter sengaja menahan berita itu karena khawatir guncangan psikologis yang hebat justru bisa membahayakan nyawanya. Di tengah duka yang tak terbayangkan ini, respon institusional untungnya berjalan cepat. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura langsung turun tangan, ngurusin semua logistik yang rumit buat memulangkan jenazah Sheina dan ngasih dukungan hukum buat keluarga, memastikan mereka nggak sendirian menghadapi sistem hukum di negara lain. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa yang menghancurkan ini supaya nggak terulang lagi? Ini dia poin kuncinya. Gampang banget kalau kita cuma menyalahkan pengemudi. Tapi tragedi ini sebetulnya adalah kegagalan sistemik. Ini adalah perfect storm, di mana kelemahan psikologi manusia, karakteristik khusus dari teknologi kendaraan modern, dan cacat dalam desain perkotaan, semuanya bertemu di satu titik waktu dan ruang yang fatal. Nah, dari pemahaman ini, barulah kita bisa bicara soal langkah-langkah yang bisa dijalankan. Pemerintah kota perlu mendesain ulang zona-zona konflik ini dengan tindakan fisik yang memaksa mobil jadi pelan. Regulator perlu menuntut standar keselamatan yang lebih baik buat mobil listrik di skenario kecepatan rendah. Dan kita semua, sebagai pengemudi, perlu lebih sadar akan karakteristik unik dan bahaya dari kendaraan yang makin besar dan makin senyap yang kita kendarai. Pada akhirnya, tragedi ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang mendasar banget. Ini bukan cuma tentang Singapura atau mobil listrik atau satu keluarga. Ini tentang cara kita membangun dunia kita. Bagaimana kita bisa memastikan jalanan dan trotoar kita dirancang untuk melindungi mereka yang paling rentan di antara kita. Dan benar-benar aman, bahkan untuk langkah-langkah terkecil sekalipun.